Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasulu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nuris sati wal bayyinil lami wassayfil qati fa ballagha risalah wa adal amanah wa adha sunnah wa asasa syariah wa nasahal ummah wa abadallaha hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa hibbuni li hubbillah wa hibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberimu banyak kecukupan lahir batin dari nikmat-nikmatnya Allah. Ya, jadi tidak ada sebenarnya alasan kita ini untuk tidak mencintai Allah. Allah itu sebenarnya sudah memberikan fasilitas apa saja kepada kita, lahir dan batin, cuman kita tidak pernah menyiapkan diri untuk menerimanya. Itu loh. Dilanjut, cintailah aku karena cinta kepada Allah. Bahkan mencintai Nabi pun, cintailah aku, kata Nabi, karena cintamu kepada Allah. Jadi maksudnya, orang yang mencintai Allah pasti mencintai Nabi. Orang yang mencintai Nabi dengan sebenarnya, pastilah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia tidak mencintai nabinya ketika dia mencintai Allah? Karena kita bisa mencintai Allah sebenarnya karena syafaatnya Nabi yang menjadi kekasihnya Allah. Ya, maka sampai Allah memerintahkan kita, diperintahkan betul kita ini bersolawat kepada Nabi. Semata karena solawatnya Allah kepada sang Nabi ini. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, sebenarnya kita pun sedang disiram oleh solawatnya Allah. Berkah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keluarga ahlil bait, keluargaku, karena cintamu kepadaku. Bukan karena sosok dan prestasi atau apa yang ada di dalam ahlul bait itu. Semata ketika kita mencintai Nabi, maka cinta kita menjadi sejati. Karena mencintai Nabi, pasti juga mencintai Allah. Kalau mencintai Allah dan mencintai Nabi, pasti akan mencintai keluarganya. Nah, cinta ini memiliki pertanggungjawaban. Nah, kalau Anda mencintai anak Anda, ketika dia melanggar misalnya, berbuat buruk, ya harus diperingatkan, diberi pelajaran di ini, supaya selamat. Kalau benar-benar cinta kepada si anak, bukan membiarkan, memuji anak itu. Lalu anaknya nggak boleh disalahkan. Itu bentuk kesalahan besar kita. Berarti kita tidak sejati mencintai anak kita namanya. Nah itu, begitu juga mencintai ahlul bait. Seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini menggambarkan ya bahwa di dalam hadis ini ada tasfiyah, ada struktur mengenai penjernihan batin. Penjernihan batin. Siapa yang menemukan penjernihan batin itu, batinnya ya akan bersih. Maka baik lahir maupun batin, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai, fa'an tusoffiya kulliyataka, hendaknya engkau membersihkan seluruh dirimu, lahir batin itu, min adnasin nafsi wal khalqi wad dunya, dari kotoran-kotoran makhluk, kotoran-kotoran diri, kemudian kotoran makhluk, pengaruh-pengaruh makhluk dan pengaruh dunia. Di dalam hati kita ini harus dibersihkan, diistighfari terus, ditobati terus. Ya. Nah, itu dari segi lahiriah. Dari segi batinnya apa? Kita bersihkan keseluruhanmu, bersihkanlah. Fantu Sofia kulliyatak min ghubari ru'yatil a'mal, dari debu-debu melihat amal. Orang senang melihat amalnya itu seperti berdebu sebenarnya. Seperti berdebu batinnya. Maka apalagi tolabul awad al-amal, mencari, minta ganti rugi kepada Allah atas amalnya. Tuhan, pahalaku mana? Kan aku sudah melakukan ini dan itu. Namanya tolabul awad. Tandanya Anda tidak ikhlas, masih nagih Gusti Allah. Anda kayak debt collector saja. Ya. Wal iltifat minhu ila ma siwah, dan kita mulai berpaling dari selain Allah. Itu bentuk kotoran di dalam batin yang harus dibersihkan. Maka disinilah satu hal yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, ala inna awani Allah fil ardi hiyal qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya wadah, ya, awan itu wadah, wadah itu artinya tempat bersemai. Tapi tempat ini hanyalah metafor, ya, bukan berbentuk. Wadah-wadahnya Allah di muka bumi ini adalah hati. Ya, tentu adalah hati orang beriman. Fa'habul awani ilallahi ta'ala asfaha wa aslabuha wa rukuha. Yang paling dicintai wadahnya Allah itu yang bagaimana? Ya, yang paling bersih tentu saja, paling bagus, paling jernih. Nah, itu maksudnya jadi seseorang ini hatinya senantiasa ketika muraqabah itu dalam kondisi jernih. Sebab kalau muraqabah kepada Allah hatinya enggak jernih, tadi yang muncul isinya ngungkit Gusti Allah. Tuhan, saya kan sudah berbuat begini begitu, mana buktinya? Loh, itu loh. Itu tanda-tanda hati kita memang sedang tidak bersih sebenarnya. Nah, itu. Maka Yusuf bin Husain rahimallahu ta'ala mengatakan, lamastaghala qalbu Maryam bihubbi ibniha sami'tu sautan lamma kana sirruka sofyan lana kunna narzuka fisyita wassaif min ghairi wasitah wala shiddah wala ana falamma mallaiti falamma mallaiti sirruki anni fala ya'tiki rizquki illa bisyiddatin. Jadi begini, lamma kana sirruki sofyan lana, bukan siruka, ini kepada Siti Maryam.
Siti Maryam itu ketika mulai memiliki putra Nabi Isa alaihissalam, senengnya hatinya mulai terbagi. Ya, mulai terbagi. Namanya seorang ibu. Ya. Tapi ketika hatinya mulai terbagi, ketika sebelum terbagi dulu, sebelum punya putra, hatinya untuk Allah saja. Apa saja oleh Allah dicukupi. Ya. Ma'idatam minas sama, seluruh sajian-sajian dari langit itu datang dengan sendirinya. Dicukupi semua oleh Allah. Nah, ketika mulai terbagi hatinya, maka muncul kata Siti Maryam, sami'tu sautan, aku mendengar sebuah suara. Ya. Ketika batinmu bersih hanya untukku, kami memberikan rizki kepadamu baik di musim panas maupun musim dingin, tanpa perantara, tanpa kepayahan, tanpa pertolongan perantara siapapun, pokoknya langsung ada. Tapi ketika batinmu mulai berpaling dari aku nih gara-gara Isa ini, mulai terbagi maksudnya, maka rizkimu tidak datang lagi kecuali dengan kepayahan. Inilah maksud dari firman Allah. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Guncang-guncanganlah, oyak-oyak diguncang-guncanglah cabang-cabang kurma itu, ya, sehingga kurma itu akan pada jatuh. Kurma yang matang pada jatuh. Dulu ketika hatimu masih untukku, bersih, full untukku, kamu tidak perlu payah memanjat pohon kurma, mengguncang-guncang pohon kurma. Sekarang mulai kamu memanjat. Ini penafsiran, ya, seakan-akan memberikan gambaran bahwa seorang hamba ketika full untuk Allah itu, ya memang dia tidak butuh yang lain karena itu oleh Allah dipenuhi kebutuhannya. Tapi ketika mulai terbagi hatinya, mulailah ada ikhtiar, kepayahan, ini dan seterusnya. Ini menarik sekali. Tetapi memang ayat ini ada sebagian sufi yang menafsirkan begini. Apakah ketika Sayyidatina Maryam alaihassalam itu sebelum memiliki putra Nabiullah Isa alaihissalam, itu makomnya lebih tinggi, atau justru ketika memiliki putra ini malah lebih luhur makomnya? Bagaimana dengan ayat ini? Nah, ulama sufi lalu dalam perspektifnya, ini ahlul ma'rifah memandangnya berbeda pandang, tetapi sama-sama benar. Yang satu mengatakan ketika hatinya full pada Allah, semua dicukupi. Tapi ketika mulai terbagi kepada sang putra, mulailah ada kepayahan. Seakan-akan, oh ini derajat sofiyah, derajat kesufian Siti Maryam mulai sedikit turun. Tapi menurut para sufi yang lain mengatakan, oh justru tidak. Justru tidak. Ketika Siti Maryam memiliki putra Isa alaihissalam dan diperintahkan untuk mengguncang-guncang pohon kurma, dahan kurma supaya pada jatuh dengan segala ikhtiar, ini justru naik derajatnya.
Apa? Inilah tahqiqul haqiqah bisyariah namanya. Mewujudkan dunia hakikat dengan syariah. Ketika masih full dengan Allah, ini wilayah fana. Ketika memiliki putra, inilah Siti Maria memasuki wilayah al-baqa, al-baqi billah, sehingga wilayah baqa itu wujudnya ya ikhtiar kita, tapi ikhtiar yang diselubungi oleh hakikat. Hakikatnya adalah semua ini darimu Allah. Engkau memerintahkan ini, memenuhi perintahmu ini lebih aku cintai dari jatuhnya pohon kurma ini. Ya benar, jatuhnya buah kurma kok, pohon kurma, maaf. Nah itu ya, itu bedanya orang yang bersyariat saja tanpa hakikat dengan orang yang mewujudkan hakikat dalam manifestasi syariah. Ini pelajaran yang sangat agung tentu saja. Ketika kita berikhtiar, bersyariah namanya berikhtiar itu. Pandanglah ikhtiarmu ini karena sedang mendapat dorongan cahaya nur anugerah dari Allah, sehingga Anda menjalankannya penuh syukur, cinta, penghormatan terhadap perintah-perintahnya. Allah memerintahkan kita berikhtiar, bersyariah, beribadah dengan segala usaha ini. Nah itu kalau hakikoh menimbulkan syariah. Tapi kalau syariah mencari-cari hakikat, abot, berat. Tuhan, kapan Tuhan? Aku sudah melakukan ini, kapan Tuhan? Gitu saja nanti jadinya. Iktimat pada amal akhirnya. Mengandalkan amal lah, itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Muhammad al-Jurairi rahimahullah ta'ala, ada yang membaca al-Jariri, mengatakan innallaha ta'ala hakama ala asfiyaihi wa ahbabihi alla yakhrujuna minad dunya illa wa tuqul ubudiyyati fi a'naqihim wa bihaqqin aqul mashtaghala ahadun bighairi illa dha'a umruh wa dhahabat anhu safa'ul waqt faman arada safawatal waqti falyu'athirillah ala syahwatihi. Allah Ta'ala memiliki satu aturan kepada para sufi, para kekasihnya, untuk tidak meninggal di dunia ini kecuali ya di lehernya ini ada sesuatu penghambaan yang kuat kepada Allah. Maksudnya jangan sampai hidupnya di dunia ini sibuk ya, lalu usianya terbengkelai, tahu-tahu sudah tua. Ya Allah, bertahun-tahun aku ternyata berburu dunia, bukan menuju kepadamu Tuhan. Nah, gimana kalau memang tiba-tiba Anda sudah dalam usia tua, tiba-tiba baru menyadari itu? Oke, nggak apa-apa. Lupakan masa lalu, lihatlah ke depan. Masa depanmu adalah Allah. Walaupun tidak sepanjang usia masa lalumu, tapi kualitas masa depan bersama Allah inilah yang sebenarnya yang harus kita sadari saat ini. Ya. Wa dhahabat anhu safawatul waqt. Jadi kalau kita membiarkan usia kita ini terlantar, maka
waktu-waktu yang indah bersama Allah hilang nanti. Nah, siapa yang sofa watal waq, keindahan, kejernihan, kebersihan, kesufian sebenarnya ini, hatinya bersama Allah, maka kepingin begitu ya fal yu'thirillah ala syahwati, hendaknya dia memprioritaskan Allah dibanding seleranya. Ini maksudnya apa? Ya, inilah yang kemudian ditanyakan kepada Wakil Ali Wahidin pada salah satu sufi, ma hakikatu sofawatil aq, sebenarnya hakikat bersih sucinya waktu itu seperti apa? Artinya kesucian hati kita ketika memasuki dimensi waktu yang kita miliki ini. Beliau menjawab tasfiyatul kulliyah, membersihkan totalitas keseluruhan hati kita, jiwa kita, ya. Apa? Li khallaqil bariyah, kepada demi sang pencipta manusia semesta ini. Biwafa'i sidqil ubudiyah, dengan menserasikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, inilah menggambarkan ya bagaimana kita belajar untuk bersih diri, zahiran wa batinan, tazkiyatun nafs wa tathhirul qulub, ya, membersihkan nafsu kita dan menyucikan hati kita dalam fi kulli syai', dalam segalanya, memang dalam segalanya. Lengah sedikit ya kita cepat-cepat istighfar, itu aja. Yang penting kan tidak Anda sengaja. Cepat kembali pada Allah, dan Allah menerima, dan Allah gembira dan bahagia ketika kita kembali kepadanya. Ketika istighfar itu melebihi segala yang kita miliki, yang kita cintai sebenarnya. Gembiranya Allah itu. Nah, jadi maka kisah mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim, ketika hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya sama sekali, ya, kecuali yang bermanfaat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apakah setiap saat hati kita ini datang kepada Allah apa enggak ya? Loh, ketika datang pun kita harus dengan hati yang selamat, biqalbin salim. Qalbun salim, selamat dari segala hal selain Allah. Kita datang kepada Allah dengan keutuhan hati. Ini yang bisa bermanfaat bagi kita di hari akhir nanti. Ya, ini menarik untuk kita renungi, ya. Karena itu Zunnun al-Misri mengatakan innallaha ibadan yablughuna fi darajatis sofa maqaman taqau fi firasatahum ala sirrin nas fa'rifuna su'ada minal ashqiya yakhtassu birahmatihi man yasha min ibadihi. Jadi memang Allah ada hamba-hambanya yang sampai pada derajat asfiya, orang-orang yang hatinya jernih betul. Artinya jernih dari seluruh kotoran. Ini yang membuat hati kita jadi selamat. Qalbun salim, hati yang selamat itu begitu. Ya. Nah, karena itu Allah berfirman, yakhtassu birahmatihi may yasha. Allah memberikan rahmat secara khusus kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Artinya kalau Allah menghendaki rahmatnya
diturunkan pada hambanya. Hambanya menjadi berikhtiar untuk bersih diri, jiwa, hati, ruhaniyah ini. Sampai selamat hatinya. Itu indikatornya begitu. Ya. Jadi nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi hakikatus sofa sekarang, hakikat kebersihan, kesufian boleh disebut begitu. Itu apa sebenarnya? Wa hakikatus sofa at-takhalluq bi khuluqil mustafa wal iqtida bi ashabih aula uli sidqi wal wafa wal inqita ilal malikil a'la. Pertama ini banyak hal, metode pembersihan diri adalah berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Karena akhlaknya Nabi itu Quran semuanya isinya. Jadi akhlak itu ya bukan sopan santun, ini bukan. Seluruh Al-Quran itu loh akhlak. Ajaran tentang akhlak, dan itu terekspresi dari pribadi Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Akhlak lahir, akhlak batin. Akhlak batin namanya adab. Adabani Rabbi, kata Nabi. Allah mendidikku adab nih dalam batinnya. Lalu tumbuh makarimul akhlak di situ nanti. Wal iktida bi ashabihi uli sidqi wal wafa. Mengikuti para sahabat-sahabat Nabi yang memiliki keserasian, kebenaran, keteguhan, yang berserasi dengan Kanjeng Nabi maupun dengan Allah. Mereka adalah para ulama al-muhtadin, para ulama-ulama billah warathatul anbiya, para sahabat. Ada sejumlah sahabat, ya, jumlah sahabat Nabi kan ribuan, tapi kan yang di situ mulai meriwayatkan hadis, memberi teladan, memberi ini dan seterusnya, itu yang harus kita ikuti. Wal inqita ilal malikil a'la, lalu memutuskan diri hati kita kepada al-malikul a'la, kepada Allah yang maha luhur. Hatiku padamu Tuhan, hatiku ini untukmu. Maka puasa Ramadan itu salah satu pelatihan kita untuk bisa membangun hati kita agar untukmu. Puasa itu untukku, kata Allah. Ya oke, kalau begitu hati kita ini harus untuknya. Labbaik ya Allah, ya Allah, kami datang hatiku untukmu. Jadi ini adalah hakikat sofa. Hakikatus sofa turhul qalbi ala bisalil imtinan wa istiqamatis sirri wa istiqamatis sirri ma'al malikid dayan. Hakikat pembersihan hati itu ya melemparkan hati kita di hamparan anugerah. Lalu kita isinya syukur aja kepada Allah. Ya Allah, aku melihat segalanya ini kok anugerahmu Tuhan. Apa saja anugerahmu. Lalu meneguhkan batin ini bersama Allah. Ya Allah, aku jangan sampai lepas darimu Allah. Mohon Allah, mohon. Nah itu. Ada lagi wakila sidqul iftiqar ma'a dawamil ittirar wa tarikul ikhtiyar ma'a husnil intidhar. Terus menerus butuh pada Allah. Ma'adami dawamil ittirar, hatinya merasa terdesak. Terdesak itu apa? Orang terdesak itu pasti butuh pertolongan. Jangan sampai hati kita tidak butuh pertolongannya Allah, dan itu terus kita jaga. Wa tarkil ikhtiyar, meninggalkan sejumlah pilihan dirinya. Dia melakukan apa saja, pilihannya terserah Allah semua sudah. Wa yakhtar yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah menciptakan dan memilihkan. Ya sudah, pilihannya terserah engkau Allah.
ma'a husnil intizor, dengan menunggu yang bagus. Di dunia ini kan kita menunggu sebuah pertemuan dengan Allah, tapi harus dengan menunggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila fana'ul kulliyah tahta kamalil qudrah wa tayranil himmah bi asnihatis syauq nahwa rabbil izzah. Total kita fana atas keparipurnaan kudrohnya Allah. Jangan sampai kita menganggap takdirnya Allah ini tidak sempurna. Mungkin Anda merasa tidak puas, ayo cepat tobat ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sempurna Engkau Allah. Bahwa Anda mohon sesuatu yang lebih bagus harus. Terserah Allah juga menakdirkan nanti yang disebut bagus menurut Allah seperti apa. Itu ya. Makanya menghadap Allah itu jangan ngototan. Jangan seperti orang ngejan ya. Nanti lama-lama kita memaksa Tuhan mengikuti selera Anda. Nah itu. Ini hijratus sir ilallah minal maratib wad darajat wal firar ilallah minal manazil wal maqamat. Tadi disebutkan kita lalu terbang bi'asnya hatil himmah bi'asnya hatil syauq. Jadi hasrat kita seperti terbang. Terbangnya dengan sayap-sayap kerinduan. Lalu di sini juga disebutkan batin kita harus hijrah menuju apa? Biasanya orang kan senang dengan derajat yang luhur di depan Allah, dengan level-level ruhaniyah. Ayo kita hijrah dari yang seperti itu. Cepat lari menuju kepada Allah. Ya, dari berbagai makomat, dari derajat yang pernah terimpikan. Wah, saya kalau derajat saya naik di level ini asik nih. Derajat saya level ini asik nih. Ayo sekarang supaya bersih hati kita. Jangan pernah memandang derajat, makom, hal. Tetaplah kepada Allah. Karena kalau kita memandang makom, hal, amal, nanti kita tidak i'timad kepada Allah. Itu. Ya. Jadi akhirnya apa ya? Kita memang harus menjauhi klaim-klaim nafsu kita ini loh. Itu semua kan klaim-klaim nafsu kita. Kepuasan-kepuasan nafsu itu. Kepuasan nafsu. Jadi kita malah dorongan ruhaniyah, ruh kita itulah yang dorongan ruh itu hanya menuju kepada Allah. Maka kolbu itu tempatnya kenapa di tengah, qallaba yuqallibu taqliban, berbolak-balik. Kadang-kadang hati itu memihak pada nafsu. Kalau memihak pada nafsu nanti hati diseret mengikuti selera nafsu. Kadang-kadang berbalik memihak kepada roh. Roh mengajak hati ini kepada Allah saja, itu roh. Kepada kebenaran hakiki. Roh itu. Maka kalau hati kita bersih, suci, nafsu malah mengikuti roh nanti. Lalu naiklah nafsu ini menuju semangat, hasrat, menuju kepada Allah. Patuh betul. Wa ikhmati sifatil basyariyah wa tahta sifatir rububiyah. Meredamkan sifat-sifat manusiawi, kewajaran-kewajaran manusiawi, alasan-alasan manusiawi yang kadang bergolak-bergobar dimatikan dengan memandang keagungan, kebesaran sifat-sifat ketuhanan. Nah, itu ya, saudara sekalian, soal tasfiyah ini tadi. Wal afu minkum
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.